Foto dulu Bang, 1, 2, 3. Wah, Siap. Yuk. Bang Nahak melihat yang sedang ramai nih, salah satu ulama yang menjadi utusan presiden ramai dikaitkan penghinaan kepada seorang penjual es nih Bang dalam salah satu ceramahnya nih Bang. Bang sebagai praktisi hukum melihat ada sisi pelanggarannya gak sih Bang kalau dari apa yang terjadi Bang? Ya, pertama-tama bahwa kita harus mengenal dulu sosok seorang ulama, tokoh agama, Gus Miftah ya. Beliau ini juga dalam beberapa kesempatan sempat berjumpa dan saya lihat bahwa beliau ini cukup ulama yang cukup banyak bercandanya dan juga sebenarnya orangnya cukup baik ya dari sisi-sisi pribadi beliau yang saya kenal ya, karena sering juga beberapa kali berjumpa dan berkomunikasi kan gitu. Nah dalam hal ini, dalam persoalan yang lagi viral terkait dengan ada dugaan penghinaan terhadap seorang penjual es keliling yang mana di wilayah mana tuh, Magelang. Magelang. Di Magelang dalam suatu ceramah Saudara Gus Miftah sebagai tokoh agama, beliau juga mungkin ya kalau menurut saya khilaf lah, mungkin bercandanya itu kebablasan ya, kelakarnya itu kebablasan, atau dalam hal ini adalah kalau kami biasa bahasa itu keseleo lidah atau khilaf. Itu bisa terjadi kepada siapapun, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, bahkan pejabat negara. Itulah mungkin hatinya tidak ada niat untuk menghina, tapi itu berupa mungkin candaan yang kebablasan itu loh, yang akhirnya viral di media sosial dan ketokohan beliau akhirnya dipertanyakan itu di media sosial. Bahkan ada kata-kata yang kurang pantas dari netizen yang menyerang secara privat kepada Pak Gus Miftah. Tetapi saya melihat masalah ini adalah dari sisi yang lainnya, bahwa ada persoalan yang terjadi sekarang viral, itu ada hikmahnya juga buat si tukang es ini, yang mana kemungkinan kalau saya sih menduga bahwa dengan ucapannya Gus Miftah mungkin derajat daripada tukang es ini diangkat oleh Tuhan. Contoh dari kasus ini banyak sekali akhirnya orang tahu beliau tinggal di mana, didatang oleh para pejabat, bahkan dari public figure, dari netizen, dari pemain media sosial dan lain sebagainya. Dan di situ juga ada yang memberikan bantuan secara langsung, ada yang menjanjikan umroh dan lain sebagainya. Jadi Tuhan tuh mengangkat derajat seseorang itu kadang tidak disadari lewat ucapan seorang daripada Gus Miftah, itu bisa merubah derajat si tukang es dalam seketika gitu. Jadi ada hikmah dari persoalan ini. Tetapi bahwa di publik sudah sangat viral dan saya cukup merespon dengan langkah positif, responsifnya daripada Gus Miftah yang langsung meminta maaf kepada masyarakat dan juga kepada si bapak yang tukang jual es keliling tersebut. Bahkan Gus Miftah datang langsung ke rumahnya untuk meminta maaf. Jadi kalau saya minta kepada publik, kepada netizen, kepada masyarakat Indonesia, apa yang sudah menjadi hal positif yang baik, direspon baik ini ya, saya rasa tidak perlu harus lagi berkembang kemana-mana, bahkan viral kemana-mana, tapi kita sudahin persoalan ini. Karena ini bukan ada niat untuk mau menghina atau memfitnah atau mencemarkan nama orang, tetapi ada khilaf ketika beliau berbicara di publik terkait dengan masalah tukang es tersebut ya. Dan memang kalau kita ini, saya berbicara dari sisi hukum, potensi Gus Miftah dilaporin itu ada, bisa, itu di pasal 315 terkait dengan penghinaan di depan publik dengan ancaman hukuman kurang lebih, ini pidana ringan ya, itu kurang lebih 4 bulan sampai 6 bulan dengan denda kurang lebih 10 juta rupiah. Tetapi bukan masalah itu, ini masalah sosial, ini masalah publik yang harus kita bawa. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh pejabat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga tokoh publik, bahkan influencer, netizen, marilah kita menjaga lisan. Coba kita harus melihat bahwa ketika kita berbicara publik itu harus ada kehati-hatian.
mungkin niatnya hanya kelakar atau bercanda, tapi akhirnya sampai masalahnya jadi viral, akhirnya sampai saat ini menjadi perhatian publik dan juga perhatian pemerintah itu. Bang, status dari seorang Gus Miftah itu kan staf khusus utusan presiden bang ya. Pasti ada nama-nama juga yang terikut terbawa-bawa bang, apalagi netizen udah banyak yang udah nggak mau maafin dia tuh bang. Ada yang dirugikan juga sih bang, mungkin selain dari Gus Miftah sendiri bang, menurut abang. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan sudah minta maaf, dan juga mungkin yang si bapak yang tukang jual es keliling sudah memaafkan juga. Saya rasa kita juga netizen apa urusannya memaafkan atau tidak gitu. Tapi di sini kita harus ambil hikmahnya, bahwa setiap persoalan itu harus ada penyelesaian, baik itu secara personal, baik itu permintaan maaf, atau memang berhadapan dengan hukum. Ini kan soal masalah pilihan, siapa yang berbuat dan siapa yang bertanggung jawab. Tapi karena memang ketokohan Gus Miftah juga menjadi salah satu pejabat negara, ya ini yang akhirnya jadi viral, dan saya minta juga jangan sampai ini disangkutkan dengan urusan-urusan pejabat, karena beliau waktu menyampaikan itu kan di dalam satu acara ya, bukan sebagai suara utusan presiden, tapi sebagai seorang tokoh agama. Bang, meskipun